Al-Fakir perlu mengingatkan kepada panjenengan semua. Saya ingin mengingatkan pertama dengan satu hadis. Kemudian yang kedua dengan satu makalah. Hadis yang ingin saya sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan juga Imam ahli hadis yang lain. Tapi ini saya pilihkan hadis yang matannya dari Imam At-Tirmidzi. Ini wabil khusus ditujukan kepada para alim ulama sekalian. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'awadzu billahi min jubil husni." Qalu wa ma jubul husni ya Rasulullah? Qala wadin fi jahannam. Nabi menyatakan, "Ta'awadzu billahi min jubil husni." Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari itu jubul husni. Dan para sahabat bertanya, qalu wa ma jubul husni ya Rasulullah? Ya Rasul, apa yang Anda maksud dengan jubul husni? Qala wadin fi jahannam. Jubul husni itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Ta'awatu minhu jahannam kula yaum arba'ami'ah marotan. Yang neraka jahanam sendiri ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 400 kali. Ini gila nih tempat. Neraka jahanam saja sampai ta'awud. Ini lembah yang ada di neraka. Neraka jahanam sendiri sampai mohon ampun pada Allah atas dahsyatnya ini tempat. Dan para sahabat penasaran, qalu wa man yadkhuluhu ya Rasulullah? Siapa yang akan masuk ke jubul husni itu? Qala u'idza lil qura al mura'ina bi a'malihim. Ini tempat disediakan bagi para pembaca Al-Qur'an yang riya, yang pamer. Maka hati-hati nih, kalau membaca Al-Qur'an itu maksudnya ya ulama. Siapa lagi kalau yang bisa membaca Al-Qur'an selain ulama? Kemudian beliau melanjutkan, "Inna min abghadil qura ilallahi alladzina yazurunal umara." Dan para pembaca Al-Quran yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah para pembaca Al-Quran yang doyan, yang suka mengunjungi itu para penguasa. Kalau dia mengunjungi penguasa dinasihati, maka dia dapat mati syahid. Sayyidus syuhada khamsatun wa rajulun qama ala imamin jairin panasohahu faqatalahu. Di hadis disebut seperti itu. Penghulu, pemimpin orang yang mati syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. Dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa dan dia menasihati penguasa itu dan penguasa membunuh dia. Ini orang yang termasuk penghulunya mati syahid. Tapi kalau ini ulamanya ngemis-ngemis, ngatok kepada para penguasa-penguasa fasik, penguasa dolim, bahkan kemudian mendukung kebijakan-kebijakan mereka yang mendolimi umat Islam, maka saya khawatirnya masuk di jubul husni. Dan yang kedua, yang terakhir karena waktu, para alim ulama saya ingin sampaikan satu makalah. Yang makalah ini disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, pengarang kitab itu menyatakan begini, wal yahdar kulal hadri ayastaghfiru bilisanihi wa qalbihi musirun ala baqaihi ala zulmi wa juri wa adami iqamatil hududi wa baqaihi alal ghashi li ra'iyati fayubawa bi ghadabin minallah. Berhati-hatilah dengan sepenuh kehati-hatian, kata beliau. Ada orang yang dia istighfar, suka baca istighfar nih. Bahkan membuat majelis istighfar, majelis zikir kemana-mana. Dia istighfar dengan lisan dan hatinya. Musirun, tetapi dia tetap musirun ala baqaihi ala dzulmi wa juri. Dia tetap melakukan kedoliman dan dosa. Di antara kedoliman dan dosa adalah dia tidak mau menegakkan syariat Islam. Tidak mau menegakkan khilafah al-Islamiyah. Wa adami iqamatil hududi, dan dia tidak mau menegakkan hududnya Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dia menipu rakyatnya. Maka para alim yang dimuliakan oleh Allah, orang yang istighfar seperti itu
kagak dapat ampunan. Mestinya kalau orang istighfar dapat ampunan. Tapi ini ada istighfar justru yang menjadikan orang yang istighfar itu dapat dosa. Bahkan disebutkan fayubawa ubi godobin minallah, maka telah disediakan kemurkaan Allah bagi orang yang istighfar seperti itu. Mengapa bisa? Fa inna sifatul Yahudi. Karena apa? Itu adalah sifatnya orang Yahudi. Waqad zamahumullah lidzalika li'annahu na'u istihza'in. Itu hati-hati. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang istighfar seperti itu. Karena apa? Istighfar seperti itu adalah bentuk mengolok-olok Allah. Astagfirullah. Plak. Rakyatnya dipukulin. Astagfirullah. Ustaz, mari kita menegakkan syariat. Kagak mau. Astagfirullah. Apa enggak ngolok-ngolok itu? Jadi para alim yang ngejek. Ini ngejek Allah Subhanahu wa taala itu. Lebih-lebih ini bikin majelis zikir, majelis istighfar yang majelisnya itu kemudian diserahkan kepada penguasa. Wah, itu lebih dosa lagi. Untuk mendukung mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau majelis zikirnya, majelis taklimnya sering istighfar, kemudian majelis taklimnya itu didorong untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya syariat dan khilafah, maka pahala melimpah yang akan didapatkan orang tersebut. Waqad sorahal ulama di anna hadal istighfaro dzanbun, kata beliau. Para ulama sudah menegaskan bahwasanya istighfar seperti itu adalah dosa, para alim ulama yang dimuliakan. Akhirul kalam, Al-Fakir memohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang kurang ajar atau mungkin kurang berkenan di hati para alim ulama sekalian. Tapi ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua supaya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini segera tegak di muka bumi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.